Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Alhamdulillah hari ini kita podcast Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, podcast Ruang Siaga. Bisa kita mulai lagi dan hari ini kita hadir di kita Bang Immanuel Joshua. Beliau biasa dipanggil Mas Joshua. Siap, siap. Selamat siang Mas Joshua. Selamat siang. Sehat Mas? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita melakukan podcast di areal Tempina, BPBD Jawa Timur. Sebelumnya mungkin banyak teman yang belum paham, tapi saya yakin teman-teman sudah banyak paham. Mas Joshua ini di ruang aktivitas sirkusnya di mana saja. Yang jelas beliau sekarang menjabat Ketua KPID Jawa Timur. Ya, Terus Dewan Pengarah Forum Pengurangan ya. Risiko Bencana Jawa Timur, FRB. Pengajar ilmu komunikasi beliau, termasuk berarti jenengan dosen, Mas Ya, Joshua. istilahnya begitu sih. Kalau Guru saya nganggap enggak lah. Guru Teman Umar belajar. Bakri, Umar Bakri. Ya, teman belajar aja. Terus beliau pengurus SMSI Jawa Timur. Apa SMSI? SMS itu Serikat Media Cyber Indonesia, salah satu dari beberapa asosiasi media cyber yang ada di Indonesia. Jenengan pengurus Jawa Timur apa nasional, Mas Joshua? Enggak, Jawa Timur. Ini Jawa juga salah Timur itu satu. miniatur nasional, Mas Joshua. Iya, betul. Ya, teman-teman, teman-teman relawan, teman-teman yang aktif di isu-isu kebencanaan dan lingkungan hidup, hari ini sengaja kita datangkan Om Joshua untuk kita coba kulik beberapa hal terkait dengan isu-isu kebencanaan dan lingkungan hidup. Mas Joshua, Ya. sebagai Suhu Ketua KPID Jawa Timur, melihat kebencanaan, Anda melihat hari ini seperti apa? Ya, saya jelasin dulu, saya bukan suhu, karena suhu lagi nggak stabil, ada Suhu panas, nggak ada stabil. dingin. Ekstrim, suhu Ya, ekstrim. saya ini pembelajar aja. Ya, kondisi kebencanaan hari ini semakin tidak menentu. Kalau kita di forum PRB sering diskusi itu dengan pentahelix. Nah, dari aspek media ini yang mengerikan, kan. Jadi bencana kedua setelah bencana yang terjadi, itu adalah bencana hoax kebencanaan. Nah, hoax. Iya, jadi Itu belum hoax, selesai hoax itu. oh ya bukan Sampai belum hari ini. selesai, sudah jadi industri lah. Sudah jadi industri. Jadi antara hoax dua besar di dunia ini, kalau tidak hoax kesehatan, hoax kebencanaan. Jadi mereka ini selalu ratingnya paling tinggi. Lah ini yang paling mengerikan dan membahayakan. Dan di Jawa Timur terjadi itu. Sangat terjadi. Terakhir mungkin ada data yang mengatakan tentang hoax kebencanaan ini. Datanya kalau di Jawa Timur itu nggak ada yang detail. Kenapa? Karena hoax kebencanaan itu kan dibagi dua. Yang pertama hoax yang levelnya itu memang sudah meng-Indonesia, bahkan mendunia. Itu kalau ada bencana besar, misalnya gunung meletus, hoax-nya banyak. Ada juga yang skala kecil di tingkat desa, kecamatan, begitu kan. Nah ini makanya untuk parameter ngukurnya berapa jumlah hoax terbaru, dari temuan saya dan diskusi dengan beberapa penyedia data, Kominfo, kemudian BPS, ini sulit untuk dideteksi. Karena ya saya nggak tahu juga apa alatnya kurang canggih, atau ngambil datanya mahal atau apa. Tapi yang jelas dua besar lah. Jauh lebih kuat dari hoax politik, baik dari sisi jumlah, ketahanan waktu, diakses orang, dan yang ketiga dari sisi kepercayaan publik terhadap hoax itu. Hoax pun dipercaya. Ngomongin politik kayak di warung, ya paling semenit 2 menit orang ngalihkan nggak karu-karuan. Tapi kalau ngomongin bencana, itu juga luar biasa. Ditambah satu lagi, itu dari sisi segmen itu lebih beragam. Mulai nenek-nenek sama anak TK yang biasa bermedsos, ya akan ngomongin. Tapi kalau politik, ya anak kecil kan nggak mikir. Kan gitu. Oke, KPID itu ketika bicara konteks kebencanaan, melihat komunitas kayak forum, komunitas relawan, itu melihatnya makhluk apa itu menurut KPID itu? Dan seberapa urgent KPID masuk nyungsep ke urusan seperti itu? Ya, jadi gini, relawan itu adalah makhluk yang paling mulia. Kalau dia betul-betul relawan. Tapi kalau relawan dalam artian rela awan-awan, maksudnya ada jam kerjanya, itu perlu diuji lagi. Nah, sejauh mana pentingnya ini untuk dunia penyiaran, saya kira sangat diperlukan. Kami di KPID Jawa Timur, saya mulai 2016
sampai ya 9 tahun ini. Berarti 2 periode jenengan, 2 Mas periode Yus? rasa Ya. 3 periode. Ya Luar karena biasa. nggak ada yang mau aja mungkin. Suruh nungguin kantor gitu. Nah, ini kami menemukan ada gap antara aturan pelaksanaan, lalu gap antara media dan relawan. Nah, yang pertama aturan dan pelaksanaan begini. Di dalam P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, siaran kebencanaan sebuah kewajiban. Wajib Wajib. Ada semua? semua. Oh, Bahkan satu lagi itu terkait dengan ILM kebencanaan. apalagi itu? Itu wajib. Apa ya? Iklan layanan masyarakat, Iklan tangga yang bencana, oke. itu wajib hukumnya disiarkan dan itu sifatnya gratis. Semua media online, media Bukan semua mainstream, media online, TV dan radio di bawah KPI. dan lihat swasta pemerintah semua Semua wajib. harus. Oke. Ketika waktu itu kami sampaikan, kami terus sampaikan publikasi, kami sosialisasi, ternyata kawan-kawan kita minta juga para relawan. Kalau mau bikin ILM tapi ternyata radionya minta bayaran, TV-nya minta bayaran, laporkan. Nggak ada yang lapor. Oh, Nah, ada satu lagi yang jadi permasalahan yang kedua, gap antara media dengan relawan. apa itu gapnya? Gap pertama itu karena gap regulasi. Hmm? Media itu ketika terjadi peristiwa bencana, dia kan kadang-kadang bingung harus wawancara siapa. Ya. Pernah, kalau saya boleh bongkar di sini, ada satu pejabat di Pemprov Jatim ketika peristiwa bencana sosial Kanjuruhan, itu salah ngomong korban. Terus? Urusannya panjang dan saat itu waktunya darurat, kami KPI di Jawa Timur segera mengirim surat kepada semua lembaga penyiaran, hati-hati ketika mau wawancara data, ketika peristiwa terjadi. Yang kedua, jangan pernah memperburuk dengan opini. Walaupun itu kan konfliknya antara aparat dan kita bilang hal-hal yang negatif, walaupun itu masuk akal, hal-hal yang mungkin fakta tapi berdampak sosial jelek itu jangan disiarkan. Kita ngomongin perekat sosial. Nah itu. Nah, kemudian kita tanya ke kawan-kawan lembaga penyiaran TV dan radio, apa jawaban mereka? Kami ini mau cari ILM, mau produksi susah. Waktu itu sampai kita KPID sampaikan coba akses di websitenya BNPB. BNPB. Nah, juga ada yang melakukan yang tidak. Nah, satu lagi sebetulnya kawan-kawan lembaga penyiaran itu nunggu produk-produk ini, produk-produk yang sudah jadi. Maksudnya produk sudah jadi gimana, Mas? Misalnya audio atau audiovisual ILM Oh, 1 menit, oh. mereka siap tayangkan. Siapa institusi paling terdepan ketika ada bencana itu harus muncul? Ketika bencana harus muncul itu adalah tentunya tim yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya kan salah satunya BPBD. BPBD. Nah, tetapi ada ruang yang selama ini lupa dan saya kira kami terus suarakan pada kawan-kawan media, pra bencana dan pasca bencana ini harus dijaga. Hmm. Dan disitulah sebetulnya pentingnya peran relawan. Kalau kita ngomongin pemerintah hari ini kan kadang-kadang banyak aturan, protap, dan lain-lain. Yes. Dan mereka ini pengen baik. Saya yakin semua kawan-kawan di pemerintahan, terutama BPBD itu niatnya kemanusiaan. Tapi terlalu banyak protapnya nunggu ini dan itu. Nah, media ini kan butuh cepat. Setuju. Nah, tetapi untuk pra bencana dan pasca bencana, itu ada ruang-ruang yang sebetulnya kurang diisi. Kalau pasca bencana, contohnya kemarin setelah peristiwa mana ini Bromo ya. Hmm? Bromo itu kan masalah hunian apa jadi masalah di polemik. Kalau kawan-kawan lembaga penyiaran memang kami ingatkan, tolong fakta dibongkar tapi jangan mengusik ketenangan warga yang baru berduka karena harus relokasi dan lain-lain. Nah, yang pra bencana ini yang pulang. Hmm. Pra bencana ini banyak kawan-kawan ini gini, dulu kan ada apa berita apalagi dengan viral sekarang bad news it good news. Hmm. Nah, paradigma ini di bencana sebetulnya kan tidak ada. Hmm. Tidak ada. Nah, yang namanya eh, produk-produk jurnalistik terkait dengan pengurangan risiko atau pra bencana ini kurang digarap dengan baik. Tahu enggak masalahnya di mana? Nah itu enggak tahu saya. Karena pola komunikasi antara elemen kebencanaan baik pemerintah ataupun relawan ini kurang klik dengan kawan-kawan. Akhirnya karena saya juga bagian ini ngeklaim ya, Ya. bagian dari relawan kebencanaan, saya tidak memakai forum resmi ketika diskusi, tapi saya datangi ke TV, ke radio, saya sampaikan
terus saya setel, terus saya juga praktekkan di rumah simulasi kebencanaan, saya bilang, "Iki opo nek terjadi di anak kita?" Kayak program SPAB, ya selama ini kan cuma karitatif, Bra. Oke, setelah nggak ada program, memang rutin setiap kali siswa baru itu ada simulasi kebencanaan. Nah, itu kami sampaikan ke kawan-kawan. Loh, kalau kawan-kawan tahu pentingnya prabencana, dan ini sebagai salah satu bagian, kontrol sosialnya pasti jalan. Setiap penerimaan siswa mahasiswa baru harusnya itu yang digedor dinas pendidikan. Ini harus dipakai. Yang namanya semua harus ada namanya simulasi kebencanaan. Ada kurikulum Iya. untuk Nah, itu. lalu apa hubungannya dengan relawan? Nah, relawan signifikan. Saya sampai hari ini termasuk lembaga di mana saya belajar ini, Forum PRB, ini saya kritik. Hmm. Kenapa tidak pernah bersuara di media begitu loh? Kenapa nggak pernah sulit? Kalau perlu demo, ngomongin terkait dengan prabencana. Contohnya, audiensi dengan dinas pendidikan. Pak, ini pentingnya bla bla bla. Lalu sampaikan, harus jadi program setiap penerimaan siswa baru ada simulasi bencana. Dan itu didasarkan pada peta potensi bencana. Yang paling musuh apa? Kebakaran. Ya harus ada. Dan itu rutin. Dan kalau perlu masuk kurikulum. Nah itu saya kira sekarang bagi saya eh, relawan itu saya tidak suka pakai istilah relawan untuk Apa tuh? kebencanaan. Aktivis. Aktivis. Biar ada greget dan nakalnya sedikit. Karena problem tata kelola bencana di negara kita itu hanya problem regulasi sama komunikasi antar sektoral yang nggak menyentuh. Nah, selama ini kan jarang dikritisi oleh relawan. Nah, sekarang begini Mas Joshua. Mas Joshua melihat teman-teman jurnalis Ah, media ah, dalam memberitakan, mewartakan tentang isu pra, pasca, atau saat, ya. itu seperti apa untuk teman-teman media ini melihatnya? Ya, saya Tapi kira itu, apa masih tetap ada gap atau masih seperti apa hari ini? kalau saya lihat dari hasil ya, outputnya sama outcome. Itu dari 100% nilainya 10 ya. Sekarang itu nilainya itu bagi saya itu maksimal 40. Berarti Nggak untuk lulus. yang nggak lulus yang mana ini? Ya media semua. Ntar marah teman media Oh, ke enggak apa-apa. Kalau KPK. marah nanti biar saya panggil lagi. Mumpung saya marah. Kenapa? Itu dibagi lagi ya. Dari 100% media, yang 90%, 85% saat bencana. 10% pasca bencana. Biasanya itu bad news. Oke, Kecuali advertorial. bantu-bantu ya, Itu. pemerintah, Tetapi organisasi. yang pra bencana nggak sampai 5%. Kenapa tidak begitu menarik isu pra bencana bagi teman-teman Nah, kalau media? di sini saya salahkan relawan sama pemerintah. Saya nggak bisa nyalain media dong. Media itu kan punya paradigma berpikir nilai berita. Loh, kalau ini nggak dipakai sebagai sebuah nilai berita, ya gimana mereka mau beritain? Emang kurang berita? Orang sekarang orang yang pengen diberitain sampai bayar-bayar banyak kok. Nah, bagaimana relawan juga pemerintah penanggung jawab kebencanaan, Kominfo kalau Jawa Timur ya Jawa Timur, kabupaten kota kabupaten kota, ini mendesain ini menjadi sesuatu yang Menarik. dramatis dan termehek-mehek. Oh Oh, ya, kalau itu terjadi pada keluarga saya bagaimana? Jurnalis itu kalau sudah muncul jiwa gitu, dia akan menjadi jurnalis yang sangat menikmati dan hasil tulisan produk jurnalistiknya, audiovisualnya itu akan keren. ya ada beberapa teman komunitas relawan, forum-forum Hmm. seperti FRB misalnya, Iya, melakukan kegiatan-kegiatan yang pra, itu kadang susah untuk diakses atau diberitakan. Berarti itu problemnya di forum, di komunitas itu. uh, Karena dia tidak bisa meramu, membuat ya, itu ya, menarik sehingga teman-teman ya. media nggak suka Iya, gitu. itu saya makanya saya nggak suka pakai istilah relawan. Hmm. Relawan itu wong sing ikhlas urusannya sama yang di atas nanti pahala bukan. Mereka aktivis kebencanaan. Jadi yang dipikirkan kalau itu aktivis kebencanaan, gimana caranya? Kalau ngomongin relawan kebencanaan kan cuma ngomongin kegiatan. Ya sudah, dari sukarela, nggak dianu, nggak apa-apa, urusannya sama yang di atas. Tapi kalau aktivis, ada jiwa aktivisme yang memang kuat. Ada satu semangat bahwa yang namanya beban pentingnya prabencana, pengurangan resiko ini harus tersosialisasikan kemana-mana. Termasuk podcast ini, saya juga kritik, boleh kan? Oh boleh, Protek ini kurang galak, kurang galak ya. kurang galak dan kurang bernilai berita. Hmm. Jadi orang yang korban bencana nggak diberi.
nggak diberi ruang, diperhatikan betul. pemerintah, itu lalu dipotongin kecil-kecil, itu akan dicari wartawan kok. Sekarang era viral, era kontroversi, kenapa tidak? Podcast ini kurang galak. Kalau bagus, sangat bagus, saya apresiasi. Tapi kalau daya akses lebih kenceng, galak. Jadi semua orang sadar, ngingetin, jangan galak-galak, ayo kita bikin yang baik. Ini tip dari Om Jos. Iya, Om Jos. Nah, KPD sendiri melihat secara ya. keseluruhan apa yang dilakukan FPRB Jawa Timur hari ini seperti apa? Ya kalau dari sisi balik lagi istilah ya, kalau sebagai relawan sudah sangat luar biasa. Supporting system, kolaborasi bagus. Tapi kalau dari sisi aktivitas diseminasi informasi kebencanaan, saya cuma kasih nilai 40. 40 lagi. Tadi Iya. 40 sekarang Ya 40. memang standarnya begitu. Kalau enggak saya kasih 20 lah. Jadi Nah, biar naik dari 40 ke 70 itu ngapain? merubah pola gerakan. Rubah pola gerakan. Selama ini FPRB harus memandang dirinya adalah garda terdepan, aktivisnya aktivis, trainernya aktivis, yang masih relawan, masih bergerak. Ini untuk menyuarakan bahwa pengurangan risiko bencana ini penting. Kalau perlu ada kebijakan pemerintah yang dirasa ini nggak berpihak dan kasih masukan positif, mulai audiensi. Nggak beres, ya mulai surat terbuka. Nggak beres, ya demo kalau perlu. Beda kan cara berpikirnya. Iya. Kalau saya tidak. Karena bagi apa? Ngomongin kebencanaan, darurat ketika terjadi bencana, ini adalah urusan kemanusiaan. Kalau kita semua sadar bahwa hukum tertinggi di dunia ini kan hukum kemanusiaan. Kalau sampai gara-gara semua nggak peduli, ada kelalaian, akhirnya banyak korban. Sudah ngomongin semua aktivitas kerelawanan itu, nanti pasti catat sama malaikat, nilainya ini 100, gara-gara pembiaran nggak sosialisasi, ada 2 yang meninggal karena kelalaian, nanti kurangnya 80, amalnya kurang. Kan gitu lah. Oke, ada hal yang lain mau disampaikan, Mas Om Joshua? Ya, Karena ini sibuk banget Om Joshua ini. ya Saya harus janji sama jenengan setengah tahun baru hari ini ketemu. bukan. Mungkin karena saya tinggalnya di desa, HP-nya kan sulit nyala. Ya saya apresiasi podcast ini, karena bagaimanapun ini adalah gerakan partisipasi masyarakat yang berbasis kerelawanan dan aktivisme sebetulnya. Karena melalui podcast ini nanti masyarakat akan tahu bagaimana dinamika kebencanaan. Yang kedua saya lihat narasumbernya itu enggak komersil dan tidak berbasis kekuasaan. Semua boleh ngomong, itu kekuatan. Nah, yang ketiga, model-model media seperti ini sebetulnya saya kalau lihat seperti ini, saya itu selalu bersedih. Karena ini adalah salah satu pembunuh dari media konvensional. Hari ini banyak terjadi PHK kawan-kawan TV, Ya, radio. betul. Tetapi mereka sekarang sedang berjuang untuk konvergensi. Ya. Nah, podcast ini sekarang standarnya bagaimana nanti sosialisasi, publikasi, ini sudah sama dengan media. Dan ke depan akan bergeser ke sini. Jadi saya kira podcast ini bukan hanya sekedar ada, harus didukung oleh semua pihak. Semua pihak. Yang pertama, dari semua pengurus lembaga internal yang membawai podcast ini harus serius. Ini bukan sekedar mainannya anak muda, tapi ini adalah upaya sosialisasi, upaya publikasi pentingnya pengurangan risiko ini harus jadi garda terdepan. Yang kedua, pemerintah, terutama mitra, harus ngopaini podcast ini. Yang ketiga, dunia usaha. Dunia usaha, terutama BUMD, BUMN, di sini ada Pertamina. Yang saya kenal yang peduli dengan dunia media, ada Bank Jatim. Monggo, saya yakin lembaga-lembaga ini ada juga mungkin petrokimia, ini yang saya tahu sama banyak BUMN, BUMD dan lembaga yang lain. Ini sebetulnya mereka punya kepedulian dan punya dana. Cuman bagaimana podcast ini bisa merasionalisasikan itu. Karena bukan hanya sekedar untuk pembiayaan, tapi bicara mengenai bagaimana mengajak orang berpartisipasi untuk pendidikan kebencanaan. Jadi PR-nya itu bukan sekedar dapat iklan tidak, tetapi itu. Ini garda terdepan. Jadi monggo dioptimalkan. Ya, bisa optimal kalau Om Joshua tetap membersamai kamu. Oh, siap. Oke.
singkat, padat Om Joshua ini karena 1 jam lagi harus segera ini, ditunggu pesawat masalahnya beliau. Jadi nggak bisa lama-lama ini. Minta maaf, tapi ada session kedua Ya, nanti Om Joshua kita bisa ajak siap. nimbrung di sini ya. Terima kasih Mas Joshua telah rawuh, telah hadir dan memberikan banyak kritik dan saran khususnya kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Kami cukupkan sampai di sini podcast Ruang Siaga FBP Jawa Timur. Seperti biasa kita coba salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.